Pertanyaan berikutnya Bante, ini pertanyaan bagus nih Bante, dari Hidayat Firdaus dari YouTube. Ya, ini kegelisahan banyak orang Bante. Saya ingin bertanya, bagaimana jika masih banyak tugas dan tanggung jawab yang belum selesai? Misalnya anak masih kecil, bagaimana bisa meninggal dengan tenang Bante? Silakan Bante. Iya, sebetulnya kalau kita lihat tugas itu nggak pernah selesai. Ya, selalu tugas itu ada. Sehingga dulu ada satu kisah seseorang yang saudagar kaya, yang kemudian ada satu biku yang mendatangi rumahnya, lalu dikatakan, kamu kan sudah kaya, ayo ikut saya jadi biku aja. Oh jangan, anak saya masih kecil, tunggu beberapa tahun lagi ya. Ya dah. Kemudian bikunya pergi. Beberapa tahun kemudian bikunya datang lagi ke rumah itu. Bagaimana? Ini kan anak-anakmu sudah besar. Ya, jadi biku. Wih, jangan. Saya belum punya menantu. Oh, nanti beberapa tahun lagi. Ya udah, beberapa tahun lagi datang lagi bikunya. Ayo, kamu kan sudah punya menantu, belum punya cucu. Ya, dan sampai akhirnya nanti beberapa tahun lagi setelah saya punya cucu ini, berapa tahun lagi datang, meninggal orangnya sudah. Nah, sunset. Kemudian biku ini menggunakan kemampuan batinnya. Ternyata saudagar yang kaya ini meninggal dan lahir lagi karena dia kemelekatan sama hartanya, dia menjaga hartanya. Karena zaman itu hartanya itu masih disimpan di dalam sebuah peti dan itu jadi ular di situ. Kemudian bikunya itu ngomong sama keluarganya, peti hartamu ini sekarang ada ularnya loh di situ. Ularnya saya tangkap ya. Nanti saya jadikan, saya function di biara. Gitu. Dan akhirnya benar. Nah, keluarganya ini datang masuk ke gudangnya. Wah bener nih di dekat peti emasnya ini. Wah ada ular di situ. Tangkap, gebukin. Bikunya ngomong, jangan dikebukin, gebukin takut. Akhirnya, ularnya sampai Tyler begitu, baru diserahkan ke pantainya. Ya sudah, ini saya bawanya. Nah, kemudian bikunya ngomong, coba tuh, keluargamu tuh. Dulu yang kamu saya suruh jadi biku, katanya masih belum punya anak. Sudah punya anak, katanya belum punya mantu. Sudah punya mantu, katanya belum punya cucu. Kamu sudah punya cucu, akhirnya malah sunset, malah meninggal. Nah sekarang lo keluargamu nggak tahu kamu jagain di situ. Wah baru akhirnya ya sudahlah. Sekarang akhirnya dia dipelihara dan menjaga di wihara sampai meninggal, baru lahir lagi dia jadi anak-anak untuk jadi biku di situ. Nah artinya bahwa hidup ini cepat sekali prosesnya. Dan sekarang kita ini gimana ya? Kita mau meninggal, kita nggak tahu nih gimana, tugas kita masih banyak dan lain sebagainya. Yang penting Anda melakukan yang terbaik saat ini. Karena kita tidak akan pernah tahu tugasnya itu selesai. Sama dengan Anda mengatakan, saya mau meninggal kalau uangnya sudah cukup. Uang cukup itu sampai kapan? Coba Anda renungkan. Anda penghasilan, katakanlah 100.000. Nanti dengan 100.000 itu, Anda bisa hidup loh seharian. Tapi begitu uang Anda 200.000, Anda juga bisa hidup. 300.000 ya bisa hidup, 400.000 ya bisa hidup. Cuma nanti jadi penambahan, sehingga hasilnya nanti kalau dulu 100.000 ya pokoknya cukup makan lah. Nanti 200.000 ya makannya berapa macam lah. 500.000 ya nanti makan dan pulsa lah. Akhirnya macam-macam. Jadi kapan pernah puas itu? Tidak ada. Makanya kematian itu akan datang setiap saat. Sunset itu kita sudah tidak tahu kita ini di benua bagian mana, sehingga kita sunset ini jam berapa kita tidak tahu. Tapi yang tahu sunset itu pasti. Nah kalau di dalam Dhamma disampaikan hidup itu tidak pasti, kematian itu pasti. Dan itu Sang Buddha mengulang 2 kali kata kematian itu pasti. Hidup itu tidak pasti, kematian itu pasti, kematian itu pasti.
Jadi setiap saat bisa mati. Tapi kapan hidup ini berakhir kita nggak tahu. Saat ini kita hidup, kemarin kita hidup, tapi sampai kapan kita hidup nggak tahu. Nanti sore bisa sudah mati kita, sunsetnya sudah bisa datang. Nah karena itu kita nggak bisa ngomong, aduh anakku masih kecil, tolong ya jangan mati dulu. Nanti anak kecil ngomong, kalau anakku sudah besar gimana? Ya aku kan belum punya menantu, nggak bisa. Jadi saat ini adalah saat yang paling berharga. Saat ini saya hidup. Saat ini saya harus melakukan yang terbaik dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, sehingga ketika saya sunset hari ini, saya sudah tersenyum. Sama dengan ketika Anda bekerja sepanjang hari sudah kerjanya maksimal, maka begitu sunset, saya happy berkumpul dengan keluarga. Ya, saat ini, saya harus melakukan yang terbaik dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, karena saya hanya punya saat ini. Beberapa saat lagi, saat yang berikutnya, belum tentu punya saya. Apalagi 1 jam lagi, apalagi 2 jam lagi, belum tentu punya saya. Apalagi setahun, 2 tahun lagi, belum tentu. Yang punya saya hanya saat ini. Kalau saat ini anak saya masih kecil meninggal, saat ini saya meninggal, anak saya masih kecil, ya sudah, pokoknya saya sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Tapi ketika anak saya sudah besar, saya sudah punya cucu, baru meninggal, ya sudah, berarti saya sudah banyak melakukan yang saya kerjakan. Dan meninggal itu belum tentu kita lahir kembali di alam menderita. Karena meninggal itu bukan akhir segalanya. Sama dengan sunset di sini, itu bukan berarti mataharinya mati. Mataharinya itu akan terbit di tempat lain. Demikian pula ketika kita mati di alam manusia, kita akan terbit di tempat lain. Kalau kita banyak karma baiknya, kita terbit di alam lain yang bahagia. Kalau kita banyak penderitaannya, kalau kita banyak melakukan kejahatan, kita juga akan terbit di alam menderita yang lain. Jadi tergantung kelakuan kita. Jangan kita dibebani dengan, oh ini duit saya belum banyak, ini saya belum punya pasangan hidup, ini anak saya belum punya pasangan hidup, tidak bisa. Kita bukan dibebani seperti itu semua harus kita tinggalkan. Kita hanya punya tugas dengan diri kita sendiri, yaitu melakukan kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, dan siap menghadapi sunset setiap saat. Sehingga itu sama dengan tadi pertanyaan adalah bagaimana mau instan ini supaya kalau mati saat ini saya sudah siap. Pikiran isi yang positif, karena ucapan akan otomatis positif dan perilaku juga positif.